Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syaila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Kita harus berhati-hati terhadap ayat-ayat perintah-perintah, firman-firman yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Karena dengan pemahaman yang salah, seolah-olah perintah-perintah itu dinisbahkan, ditujukan kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya, hardikan, kecaman, cibiran, sindiran, bahkan kerlingan mata pun itu melambangkan suatu istilah bentuk tubuh yang bagi etika pergaulan, etika bahasa itu melambangkan suatu bentuk penghinaan. Hal itu dipahami betul bagi mereka yang tahu tata krama sosial, tahu tata krama pergaulan. Dan sekali lagi bahwa perintah-perintah ini tidak dinisbahkan kepada Rasulullah. Beberapa ulama-ulama yang meyakini bahwa Rasulullah pernah menghardik, Rasulullah pernah mengecam, Rasulullah pernah marah, Rasulullah pernah dengki, Rasulullah pernah hasad, Rasulullah pernah hasut, Rasulullah pernah. Itu hal-hal yang sangat luar biasa. Walaupun tidak apa-apa, ya, meyakini hal itu tidak apa-apa, namun itu mengurangi eksistensi Al-Quran. Al-Quran itu ruh yang paling suci, tidak mungkin keluar dari tubuh yang kotor, tidak mungkin keluar dari tubuh yang hasad, tidak mungkin keluar dari tubuh yang dengki, yang suka menghardik. Jadi perintah-perintah ini tentang tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, pun tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta, meskipun betapa menjijikannya orang yang di depan kita itu. Karena pada saat kita menghardik ini, kita merasa seolah-olah apa yang kita peroleh ini benar-benar adalah hasil kerja keras diri kita sendiri. Meskipun hati kita sempit, tidak bisa memberi orang yang di depan kita itu, minimal jangan menghardik. Ucapkan saja, maaf, hati saya masih sempit, saya tidak bisa berpisah dengan harta saya meskipun itu hanya sedikit pada saat ini. Doakan saya, semoga saya bisa melapangkan hati saya sehingga tak perlu diminta-minta, saya akan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkan. Begitu. Jangan menghardik, jangan mengkerling, apalagi di hadapan Rasulullah. Tapi sekali lagi, Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kedengkian dengan kedengkian. Karena kalau hal itu dibalas tidak akan pernah berakhir. Sampai kiamat pun tidak akan pernah berakhir pembalasan dendam hal semacam itu. Meskipun dalam hukum itu mata dibayar mata, hukumnya Hammurabi itu suatu hal yang legal. Namun bagi mereka yang mengenal Allah, bagi mereka yang mengenal Al-Quran, bagi mereka yang mengenal Muhammad, bagi mereka yang mengenal para sahabatnya, keluarganya, paham betul bahwa kebaikan itu tidak akan pernah tertukar dengan kejahatan. Kebenaran itu tidak akan pernah tertukar dengan ketidakbenaran. Keadilan tidak akan pernah tertukar dengan ketidakadilan. Jadikan itu tabungan-tabungan untuk membilas, untuk membasuh dosa-dosa kita, pikiran-pikiran kotor kita, pikiran-pikiran jelek kita, pikiran-pikiran hasad kita, dengki kita. Karena kalau kita balas terus tidak akan pernah selesai. Itulah mengapa meski ditimpuk batu sampai jidatnya bocor, meski diludahin di depan muka umum, meskipun di fitnah gila, meskipun diapa-apakan,
Bagi Rasulullah itu mah bukan hal yang perlu dibawa hati. Karena apa? Karena memangnya kerjaannya kaum berhala seperti itu. Bisikan-bisikan iblis Lanatullah seperti itu. Pendengkian. Yang penting sembah dulu berhala. Kalau engkau berbuat baik, alhamdulillah. Kalau berbuat jahat pun akan dihalalkan. Begitu pada sistem itu. Kebencian mereka itu bukan kepada pribadi Rasulullah. Rasulullah terkenal jujur. Buktinya saja Khadijah sampai jatuh hati pada dia. Terkenal baik. Karena kebencian Rasulullah kepada berhala sudah titik. Itu yang menyebabkan mereka sampai berbuat demikian. Akibat sistem-sistem jahiliyahnya Abu Sufyan dengan mafia-mafianya penyembahan berhala sampai 360 loh. Ibrahim menancapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kenapa bisa sampai ada 360 berhala coba? Dengan dewa tertingginya Lata dan Huja. Puncak akhlakul karimahnya Rasulullah tiada tandingannya sampai kiamat pun. Para nabi pun tidak akan sanggup. Berpikiran jahat pun tidak pernah, berpikiran buruk pun tidak pernah. Adapun hadis-hadis yang melegalkan tentang segala macam itu, kalau percaya silakan, tapi sebagian ulama banyak yang tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Injil yang suci keluar dari tubuh yang kotor? Bagaimana mungkin Taurat yang suci keluar dari tubuh yang kotor? Bagaimana mungkin Zabur yang suci keluar dari tubuh yang kotor? Ya tidak mungkin. Karena kepicikan kita, karena kemaksiatan kita, karena kedengkilan kita, karena kedengkian kita. Apa yang kita anggap suatu hal yang biasa itu mungkin akan bisa terjadi kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah harus menyelaraskan dirinya kepada diri kita yang dengki, yang jahat, yang munafik, yang hasad, yang sangat bakil. Jadi Nabi harus mengikuti umatnya, bukan umat yang mengikuti Nabi. Modal-modal semacam itu. Ya kalau kalian mempercayai, alhamdulillah lah. Semoga kalian dalam jalan yang benar. Tapi Nabi itu maksum dalam hal apapun, dalam hal tingkah laku, apalagi sebagai puncak. Seluruh ulama mengikuti puncak loh. Pahami dulu arti puncak itu apa. Utama. Jadi perintah-perintah ini bukan ditujukan kepada beliau, ini kepada umatnya. Jangan berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim pun, jangan suka menghadik mereka yang meminta-minta. Apalagi dengan gosipan-gosipan. Itu kalau di kampung kaya luar biasa. Walaupun kita mempercayainya, sudah simpan saja di dalam hati. Mungkin dia bohong dengan segala macam makeup perhiasannya. Kalau kita mempercayai hal itu, ya sudah. Karena kita salurkan kepada dalam dunia modern mungkin panti-panti amal yang tidak terlihat oleh mata, hanya Allah yang tahu. Ya sudah, alhamdulillah. Tapi ketika ada seorang pengemis di depan kita, maupun dia lagi acting, maupun dia lagi, walaupun dia bohong atau apapun segala macam, walaupun tubuhnya tegap, walaupun tubuhnya apa, kita tidak boleh menghadiknya. Karena secara tidak langsung dia sudah menisbahkan dirinya sebagai orang yang paling hina. Meminta sesuatu, apalagi meminta uang kepada orang, itu udah sesuatu yang paling hina. Sangat hina, meskipun dia berbohong, meskipun dia apa, sangat hina. Sekelas 11-12 dengan kaum pelacur, dengan kaum penjudi itu udah level paling hina. Makanya jangan kita menghadiknya. Siapa tahu benar-benar dia pengemis yang sejati. Alhamdulillahirabbil alamin.